Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu sehat. Mari kita mulai untuk pertemuan kelima di semester ini di mata kuliah yang biasa kita laksanakan, yaitu Semari. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Aman ya? Di pertemuan ini kita akan membahas satu topik semantik. Dari yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada sekian topik di dalam semantik. Di antaranya ada tentang makna, penamaan, pendefinisian, medan makna, komponen makna, relasi makna, apa lagi? Jenis-jenis makna, aspek-aspek makna, banyak ya. Nah, itu topik-topik yang biasanya kita bahas di dalam sebuah seminar. Kali ini kita akan membahas dengan yang namanya medan makna. Ya. Baik. Di mata kuliah ini, terutama di topik ini, saya berharap teman-teman itu pertama paham apa itu makna. Bagaimana kita memaknai makna dari sesuatu, ya. Apa yang diujarkan atau makna dari apa yang ada di sekitar kita. Pasti ada makna. Yang kedua, diharapkan Anda itu bisa memberikan atau bisa menganalisis makna dengan sesuai baik dengan teori maupun sesuai dengan konsep makna yang ada. Kita tahu makna itu biasanya setiap orang memiliki maknanya masing-masing. Beda ide, beda konsep kan, beda kepala, beda ide pasti beda konsep. Pasti begitu kan? Ya. Nah, nanti kita buktikan dengan medan makna ini. Seluas apa Anda memiliki medan makna? Oke, yang ketiga, ya, Anda bisa memiliki pengetahuan, pemahaman tentang medan makna dan bisa menganalisis jenis-jenis dari medan makna itu. Ya. Pertama Anda bisa menentukan ini medan maknanya apa, ini medan maknanya apa dari sekian kelompok kata mungkin yang berkaitan dengan kata tertentu. Ya, itu diharapkan Anda bisa memahami itu. Ya contoh lah gitu ya. Contohnya Anda kuliah di UI semester 2, berarti Anda kuliah di UI sudah 1 tahun. Saya ingin tahu dulu nih konsep Anda tentang UPI. Apa itu UPI? UPI Edun is my dream, Bang. Edun ya? Edun. Kamu apa? Apa di benak kamu UPI itu apa? Kampus pendidikan. Oke. Mirip kan? Edun dengan kampus pendidikan. Beda ya. Tapi beda pemikiran, beda konsep. Ada lagi apa konsep UPI? Universitas. Apa lagi? UPI apa? Oh, pesantren. UPI pesantren. Nah, kan saya yakin itu maknanya ada di pikiran Anda masing-masing. Anda memaknai UPI sebagai pesantren, memaknai UPI sebagai universitas. Ya. Tapi kalau disatukan, dibuat jadi satu definisi, nanti keluasannya itu akan terjadi menjadi sebuah medan makna. Makna UPI-nya apa? UPI adalah salah satu universitas yang seperti pesantren. Kenapa dia memiliki konsep seperti pesantren? Karena Ada tutorial, ada SPAI, apa tadi prinsipnya apa religius, mahasiswanya pakai kerudung,
perempuannya memang ya alim. Itu hebatnya lebih kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi untung gitu ya, yang laki-lakinya tidak pakai sarung. Kan konsepnya pesantren. Kalau konsep pesantren nanti laki-lakinya pakai sarung, perempuannya pakai kerudung. Oke, itu ya diharapkan teman-teman paham dengan itu semua. Bisa lihat ini. Saya ingin tahu medan makna teman-teman. Ya. Meskipun sedikit ya, tapi ini paham ya? Ini ada 6 gambar di sini. Ya, saya ingin tahu sejauh mana teman-teman memahami memiliki medan maknanya terhadap gambar-gambar ini. Nah, coba ini ada gambar, jangan dulu orang ya. Jangan dulu orang. Kita maknai yang ini dulu. Siapa yang mau memaknai? Silakan. Kampung halaman. Ada lagi? Apa? Hijau. Apa? Jogja. Oke, nggak apa-apa. Jogja. Apa? Sawah. Apa? Lapang. Ini lapang? Nggak tahu. Apa? Bontram, Pak. Oh, bontram. Apa lagi? Ada lagi? Asri. Apa lagi? Sejuk. Apa lagi? Pemandangan. Apa lagi? Tempat perang. Tempat perang-perangan. Jangan tempat perang dong. Kalau zaman dulu ya dipakai perang. Tapi mungkin kalau kalian kan biasa main di tempat ini, bukan hanya perang-perangan, main layang-layang, kejar-kejaran, pura-pura. Ya, laki-laki. Yang ini kan ini semuanya dari kampung kan. Nggak ada yang kalau di kota mungkin nggak merasakan main di sawah gitu. Yang orang kota merasakan main di sawah. Kalau di kota nggak akan merasakan. Ada bisa memaknai, ada yang memaknai sejuk, ya, bermain, kegembiraan segala macamnya. Ya. Dengan melihat gambar ini, medan Anda kan lari ke masa lalu kan, bagi yang memiliki masa lalunya di sawah. Tapi yang tidak memiliki masa lalunya di sawah, maka medan maknanya akan kurang. Ya, nggak tahu sawah, malah jawabannya lapang. Oke, ini yang bawah ya, yang bawah lagi ya. Ini apa? Ombak. Pantai. Galau. Nah, ini apa memaknai Di gambar ini dingin, deburan, apa? Air laut kan? Siput, asin, selancar, wisata, mancing, apa? Senang, tenang. Lautnya lagi tenang ya. Apa? Lamun. Oke. Pemandangan apa? Mendung. Apa lagi? Mata pencaharian. Anda memiliki konsep-konsep yang berbeda ternyata ya. Luar biasa. Karena apa? Ya konsepnya beda. Ketika lihat laut, tapi jangan melamun terus ya di laut. Konsepnya melamun, iya konsepnya melamun. Lihat laut langsung melamun akhirnya. Lihat laut melamun di atas kapal. Kemarin terjadi kapal apa yang dari Selat Bali? Tenggelam. Kan konsep saya tuh kan, medan makna saya lihat laut itu sampai ke sana gitu. Ya, Anda
Anda harus kontekstual, ya. Tidak hanya konsep-konsep kata-kata yang tadi, ada yang melamun, ada yang tapasya, ada yang kedinginan, ada yang, ya. Tapi coba gitu, Anda bisa, ya seorang mahasiswa harusnya konsepnya medan maknanya luas. Ketika lihat laut, oh ya kemarin ada kejadian di laut itu, kapal tenggelam gitu ya, di Selat Bali. Korbannya sekarang masih dicari gitu ya. Nah, ketenangan ada di sini ya biasanya. Ini apa? Coba saya ingin tahu gambar yang ini. Ada medan maknanya, konsepnya. Ayo, apa? Budaya, Pak. Budaya. Puncak. Puncak. Oke. Kampung dulu. Nah, oke. Hijau. Hijau. Ini Kampung Pulau. kampung pulau. Ini Kampung naga. kampung naga. Bukan kampung belajar. Belajar. Apa? Sunyi. Pak? Sunyi. Oke. Kampung ada. Kampung ada. Ya. Mudah terbakar. Udah kebakaran. Pedesaan. Pedesaan. Kampung Baduy. Kampung Baduy. Rumah. Rumah Berangin. berangin. Villa. Villa. Hebat ya. Villa dan villa. Konsepnya hebat. Villa. Ada yang konsepnya villa. Wah bagus membangun villa. Di bukit, di apa, di sawahnya ke belakang ada sawah. Tapi kalau villa biasanya tidak satu komplek ya. Villa biasanya satu-satu mencari-cari. Kalau villa yang di kampung, kalau villa yang di kota mah coba yang di Lembang gitu ya, daerah sana, villanya itu sudah sekompleks. Tapi kalau villa di kampung mah di tengah apa di atas bukit biasanya nggak sampai sekomplek. Ini satu kompleks rumah gitu ya, di sininya. Tadi ada yang memaknai apa? Ada yang tadi ayat Ciwidey. Tadi ada yang kampung naga, ada yang kampung pulau, ada yang Baduy, ada yang duku. Nah, ini yang benar di mana nih? Ciwidey. Ada yang tahu? Ini kampung adat mana ini? Kampung naga. Ini kampung naga. Nagawir kan? Ya bisa Anda melihat medan makna Anda tentang kampung naga. Kalau yang pernah ke kampung naga, pasti Anda bisa memiliki pemahaman makna tentang kampung naga seluas-luasnya. Siapa yang pernah ke kampung naga? Siapa yang pernah? Nah, coba ceritakan kampung naga. Jadi kampung naga itu teman-teman, pertama aksesnya itu menuju ke, jadi kita harus naik tangga banyak banget tangga. Terus di posisi kampung naga itu tempatnya asri, terus juga mitigasinya itu bagus gitu. Mulai dari dikelilingi bukit, terus ada swasembada pangan juga diperhatikan. Terus dari sisi tata letak rumahnya pun itu diperhatikan gitu, nggak boleh menghadap kemana gitu kan, terus dapur harus di mana gitu kan, terus penghadap-hadapan juga perlu diperhatikan gitu. Jadi buat saya kampung naga itu asri, bagus, juga sebagai contohan untuk tata letak kota itu sangat baik sebenarnya. Oke, makasih ya. Woi, luar biasa. Wildan ya, Wildan menyampaikan apa makna dari kampung naga. Bisa menyampaikan itu karena berpengalaman, memiliki pengetahuan dengan kampung naga. Ada orang Tasik? Nah, orang Bandung, Coba orang Bandung pernah ke kampung naga? Enggak tahu kampung naga. Coba ceritakan. Tahu dari mana? Tahu dari internet. Dari internet. Bisa diceritakan seberapa jauh pengetahuannya? Coba, apa itu kampung naga menurut Anda? Kampung ada? Karena ketahuan Oke. Anda bisa lihat
seperti apa medan maknanya Kang Wildan dengan Teh April ya? Beda kan? Beda. Kang Wildan sudah datang ke Kampung Naga secara langsung. Ya, padahal ke Kampung Naga kalau turun ke Kampung Naganya turunlah tangga, kalau pulang naik tangga. Berapa ratus tangga? Berapa ratus tangga gitu ya? Jadi datangnya gitu ya, datangnya kita akan menuruni tangga ya, kurang lebih berapa? 120, 400-an, 400-an. 400-an kita naik turun tangga dulu. Nah, di Kampung Naganya asik gitu ya, di pinggir apa? Di pinggir sungai, pinggir sawah, pinggir kolam, ya kan? Jadi kampungnya itu dikelilingi oleh alam yang sangat asli. Pokoknya ada rasa enak gitu ya di kampung yang seperti itu. Yang Anda hidupnya sekarang di kampung, di kota, di pinggir jalan raya, di pinggir di sebelah sana, sebelah lagi pabrik. Apa yang terjadi? Polusi, isi, segala macam di sini. Bising nggak? Kalau tulis enggak asli. Bisingnya apa? Suara alam. Tongeret kalau sore, burung kalau pagi berkicau. Setiap saat selalu air mengalir dan bergemuruh ya. Suara-suara alam, bukan suara bukan suara drum mesin, bukan suara mobil. Nggak ada di sini suara-suara yang seperti itu ya. Paling suara teriakan orang memanggil gimana dari kebun gitu ya. Kalau ini satu lagi apa? Candi ya. Apa yang bisa maknai candi? Bandung Bondowoso. Lolo Jombang. Hah? Goi. Borobudur. Sakral. Peninggalan. Sejarah. Semuanya tentang candi. Ya, konsep Anda tentang candi ya. Banyak sekali. Ini candinya candi yang ini di Bandung Bondowoso. Kan itu satu pasangan ya. Candi apa? Prambanan. Legenda Candi Prambanan itu kan? Ya. Tapi Candi Prambanan itu kan? Bukan. Ini mah Candi Campuran. Ya. Pernah ke Prambanan? Pernah nggak? Pasti bisa memaknai tentang Prambanan yang lebih luas. Medan maknanya di Prambanan. Siapa yang pernah ke Candi Cangkuang? Pernah? Apa makna Candi Cangkuang? Sesajen. Tadi makanya ya, di candi itu biasanya ada nilai sakralnya, goibnya, ada mitosnya. Makanya dia memaknai bahwa candi itu ada sesajennya. Apa makanya? Kalau saya antropologi. Oh, antropologi. Kajian yang ada di dalam tentang candi pasti dikaji dengan antropologi. Gitu. Nah, coba sekarang saya ingin tahu nih dari dua pendampingnya. Anda bisa memaknai medan makna Anda saat kuliah 2 semester. Tahu kan ini siapa ya? Tahu ya? Nah, coba saya ingin tahu Anda memaknai yang ini seperti apa? Coba. Itu siapa? Wah, coba maknanya saya ingin tahu. Apa makna Bu Optik? Bu Optik? Dosen pembimbing. Pembimbing. Oke. Dosen muda yang gaul. Ah, yang gaul. Bersahabat. Candi. Sisi. Baik.
Ini ada ya. Bukan berarti Bu Oti jadi miniate ya. Tapi Bu Oti kajiannya tentang ini. Ya, dia memahami itu. Ceria. Pernah kan kuliah dengan Bu Oti? Oh belum? Oke. Nah ini bagus nih medan maknanya. Ya, kan mungkin kelasnya berbeda ya. Ada yang kelas dengan Bu Oti, ada yang tidak dengan Bu Oti. Nah, supaya tahu nih medan makna Anda gitu ya. Kita bedakan medan makna yang sudah mengenal betul dengan Bu Oti dan yang belum, Mbak. Nah, yang ini sudah mengenal karena kelasnya sudah dengan Bu Oti di mata kuliah. Sastrana. Coba lihat yang ini. Kurang apa? Murah senyum. Oke, mungkin sering ketemu ya. Tapi udah ada di kelas ada? Belum. Apa? Dosen sastra umum. Oke. Konsepnya apa Anda? Stylish. Kalau dari fotonya kedinginan. Oh. Perempuan. Konsepnya umum sekali ya, Pak? Ramah. Paham medan maknanya? Yang ini dengan yang sana? Yang ini sudah memiliki medan makna yang luas tentang objek ini, sementara yang ini medan maknanya masih umum. Ya. Dingin, oke, lihat dari gambarnya aja dia pakai ini. Fotonya di mana ya ini? Wow, ada di Bromo. Cirinya di Bromo ada. Lihat fotonya, oh ini di Bromo. Kelihatan ya pemandangan Bromo. Oke, saya ini belum ini satu lagi nih. Pernah kuliah dengan ini? Pernah kan? Semester 1 pasti tidak ada yang tidak pernah kuliah dengan yang ini. Saya ingin tahu nih, apa medan makna Anda tentang ini yang satu ini? Batik. Oh, batik. Akhirnya dia pakai batik apa? Linguistik umum apa? Dosen Inggris. Asik, oh luar biasa. Hah? Ceria, apa lagi? Ada apa? Ada aja. Oke. Apa? Oh dari, oke. Oh Ferdinand de Saussure, alhamdulillah ya. Melihat wajah ini langsung Anda ingat Ferdinand de Saussure. Apa? Meditasi, Bro. Oh, oke, apa? Apa lagi itu? Nah, saya ibu-ibu komplek. Komplek apa lagi? Linguistik apa? Manusia kuat. Ibu-ibu sekali. Oke, lihat gambarnya senyum. Karena dia diajak jalan-jalan ya. Senyum ya. Oke. Baik. Bisa Anda lihat apa itu medan makna? Apa itu medan makna? Ya. Apa? Rik, jelaskan. Medan makna adalah? Untuk leksikal, yang makna itu saling berhubungan. Oke. Jadi sekelompok kata atau sekelompok leksikal ya ada hubungan relasi makna di dalam sebuah kumpulan leksikal itu yang nanti akan membentuk sebuah makna. Itu medan makna. Oke. Nah, ini bisa ada merah, ada kuning. Mana medan maknanya? Medan maknanya jadi oranye. Ini apa? Ini medan maknanya? Warna. Bukan jadi oranye kan? Tidak konsentrasi ketawa. Oke, yang lain. Nah, ini ada apa? Medan maknanya apa? Coba ini ayo tuliskan satu kata bebas apa saja. Satu leksikon ya. Bebas apa saja?
Jangan dilipat-lipat, saja dikumpul aja. Iya, dikumpulkan saja langsung. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari sini satu orang ke depan ya. Yang depan satu orang ke depan. Oke. Ini ada berapa leksikon nih? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dari 18 leksikon, satu medan makna ya. Carikan satu medan makna dari kata-kata ini. Oke, sudah? Sudah aja. Baik. Kita sudah ada 3 kelompok ya di sini. Nah, ada 4 kelompok. Tuliskan medan makna yang ini nih, kopi keju. Masa ibu-ibu nggak bisa medan maknanya itu? Kan itu mah biasanya ada di ibu-ibu ya. Pasar. Iya. Apa coba kamu? Apa tuh? Keperluan. Keperluan. Coba jelaskan. Kenapa itu medan maknanya keperluan? Karena Botol minum mah keperluan untuk membawa air minum. Kan itu keperluan kan? Nah, jadi kaitkan dan ini kalau botol minum bukan keperluan perut ya. Kan nggak tidak botol minumnya dimakan kan? Bukan keperluan ini, tapi keperluan untuk membawa air minum. Itu memiliki hubungan yang vertikal. Contohnya kalau berkaitan dengan usia gitu ya, pertumbuhan itu bisa jadi set gitu ya. Kalau yang kolokasi biasanya menempati dalam satu lingkungan yang sama. Bisa nanti kita lihat contohnya di sini. Nah, tadi cara menganalisisnya seperti itu. Kalau Anda mendapatkan kumpulan kata untuk kelihatan makna bisa seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Baik, kita pertegas lagi. Apa itu medan makna? Siapa yang mau menyampaikan? Coba satu orang. Bisa? Sampaikan. Jadi medan makna itu kelompok dari unsur leksikal yang punya makna yang berhubungan satu sama lain. Iya. Jadi suatu kelompok, bukan suatu ya, kelompok leksikal atau kelompok kata yang memiliki hubungan relasi makna yang saling berhubungan satu sama lain, saling terikat dengan makna tertentu. Medan makna bisa dibagi menjadi ada yang dinamakan dengan kolokasi dan ada. Jelas sampai di sini? Jelas? Baik, kalau jelas untuk pembelajarannya kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas diskusinya yang sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama nanti setelah keluar dari kelas ini, Anda di masyarakat, Anda bisa memaknai sesuatu itu sesuai dengan konsepnya. Ya, jangan sampai terjadi diskomunikasi gara-gara kita salah memaknai. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Kita akhiri perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada pertemuan yang akan datang dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum